Kita belajar tentang fikih, tentang hukum. Dan pada malam ini kita membahas tentang taharah, bersuci. Jemaah sekalian, sebagaimana dimaklumi bahwa bersuci ini adalah satu pintu masuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak tahu kita cara bersuci, alat-alat bersuci, dikhawatirkan ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah satu hadisnya, miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah at-tuhur. Kunci surga itu adalah sholat. Mau masuk ke surga itu kuncinya sholat. Kalau bagus sholat kita, insya Allah kunci surga berdapat. Nah, untuk kunci sholat itu adalah taharah, bersuci. Jadi kalau seandainya kita nggak tahu bersuci, dikhawatirkan nggak sah sholat kita. Kalau nggak sah sholat kita, dikhawatirkan nggak bisa kita masuk surga. Makanya nggak bisa abai, nggak bisa sepele. Ah udahlah, bersuci aja kok, istinja aja kok, apa pentingnya? Tidak. Kuncilah, taharah kunci daripada suksesnya sholat. Sholatlah kunci untuk masuk ke surga. Jadi tidak bisa tidak, ibarat ini fondasi. Inilah awal untuk kita bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selalu yang terpikir benak kita bahwa suci itu selalu berkaitan dengan bersih dan wangi. Ya. Selalulah kita anggap taharah itu adalah bersih, itu adalah tidak kotor. Tapi dalam agama taharah itu tidak demikian. Adapun taharah itu maknanya adalah sesuatu dengan taharah tersebut boleh kita untuk beribadah, boleh kita untuk sholat. Ya. Banyak orang menganggap bahwa taharah itu bersih. Bersih belum tentu suci. Bersih belum tentu suci. Kalau suci insya Allah bersih. Contoh, ada seseorang memakai pakaian yang indah, branded, mahal. Ya. Kemudian ada orang lain memakai pakaian dari Monja. Ya. Bila dilihat dari dua belah pihak ini, tentunya orang menganggap, berpikir bahwa branded itulah yang bersih dan sebagainya. Belum tentu, cek dulu. Kenapa demikian? Boleh jadi branded tak bisa dipakai sholat. Boleh jadi yang maunya sebagai sholat. Kenapa? Cek dulu di branded tadi atau yang cantik tadi, yang mahal tadi itu ada nggak najis di dalam. Misalnya baru kita pulang dari toko beli pakaian mewah, pakaian mahal. Tahu-tahu anak perempuan kita nak kencing dia, sehingga kena pakaian kita yang mahal tadi. Ya, lantas seseorang tadi belinya monja, dicuci bersih-bersih, nggak kena apa-apa. Walaupun dia pakai monja, tapi tidak ada najis, itu sah sholat pakai itu. Berbanding orang yang pakai mahal tapi ada najis. Jadi belum tentu konotasi yang mahal, yang mewah langsung otomatis bisa pakai sholat. Tapi kalau sekiranya memang bersih, ya bagus juga, bisa juga. Jadi ukuran itu bukan karena brandednya, tapi ukurannya ada nggak najis di dalam. Ya. Nah, Bapak Jemaah sekalian, adik-adik sekalian, jadi dalam agama Islam ini kunci suci itu adalah mengetahui jenis-jenis apapun najisnya itu. Ya. Nah, satu lagi contoh. Bersyukur kita dalam agama kita ini bahwa kalau kita mau beribadah itu berbeda dengan agama lain. Kalau kita mau beribadah itu nggak boleh, maaf kata, kalau perempuan dalam keadaan halangan, ya, dalam keadaan haid, nggak boleh. Laki-laki misalnya nggak boleh buang air kecil belum tidak istinja, tidak cebok, nggak boleh. Artinya harus bersih dari najis. Berbeda dengan agama lain. Agama lain boleh aja, misalnya bagi halangan ke tempat ibadahnya, mungkin ke gereja atau ke pekom. Atau laki-laki demikian. Misalnya buang air kecil dari kamar mandi langsung pergi ke apanya, nggak bisa. Dalam Islam ada tata cara yang baru boleh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan taharah atau bersuci. Nah, jadi jemaah sekalian, pada satu kali ya, Rasulullah SAW berjalan di
kuburan. Ada 2 kuburan. Lantas Rasulullah berhenti dan sahabat pun berhenti. Bertanya Rasulullah, "Wahai sahabat-sahabatku, tahu kalian sedang apa 2 jenazah di dalam kubur ini?" "Wallahu alam," kata sahabat-sahabat. "Keduanya sedang diazab, keduanya sedang siksa," kata Rasulullah. Ya, ada jadi siksa kubur itu benar adanya. Ada. Lantas bertanya Rasulullah, "Tahu kalian sebabnya apa diazab ini?" "Wallahu alam juga," kata sahabat-sahabat. Baiklah, yang satu ini diazab dikarenakan mata kencing tidak cebok, tidak istinja. Ada satu yang mengatakan kencing berdiri. Itulah membuat diazab di dalam alam kubur. Yang satu lagi adalah seorang suka menghibah, mencakapi yang bukan hak dicakapi, mencakapi sesuatu yang dibenci saudaranya, ghibah. Jadi 2 penduduk kubur ini diazab dikarenakan satu tak pandai bersuci, satu suka meribah. Ya, jadi hikmah sama kita jamaah sekalian, jauhi kencing tak cebok atau berdiri. Yang kedua, jauh ribah. Kenapa? Dua-dua ini diazab di dalam kubur. Nauzubillah. Itu salah satu mengisyaratkan bahwa ada azab kubur. Ya, jadi setelah itu Rasulullah menancapkan pohon kurma di atas kuburan tersebut dan mendoakan penduduk kubur. Itu makanya disunahkan bagi kita kalau ada kuburan tanamkan pohon-pohonan. Kenapa? Pohon-pohonan itu bertasbih bagi orang-orang di dalam kubur tersebut, mendoakan. Ya. Kenapa? Apa saja yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan bumi. Termasuk pohon-pohonan itu bertasbih. Jadi tasbihnya pohon-pohonan itu bermanfaat bagi orang kubur dalam kubur tersebut. Jadi dari cerita hadis tersebut bahwa salah satu yang diazab di kubur adalah seorang laki-laki yang siapa aja pun, bukan laki perempuan, siapa aja yang kencing tidak cebok atau kencing berdiri. Jadi bagaimana dulu? Kalau dulu misalnya kita ngajian segala macam, ya dosa apa? Istighfar sama Allah. Istighfar. Karena salah satu efek dari kencing berdiri itu adalah mercik itu air. Kalau kita berdiri, kita buang kecil, mercik itu airnya, itu kena ke pakaian. Kalau sudah ke pakaian, nggak bisa pakai sholat lagi. Termasuk salah satunya jika pakaian dalam kita kena setetes aja bekas buang air kecil atau buang air besar, tidak bisa pakai sholat. Harus diperhatikan ini. Karena syarat sah sholat ada 5. Pertama, bersih diri, jangan ada najis, termasuk yang istinja tadi. Yang kedua, bersih pakaian dari najis, termasuk percikan tadi, ataupun tetesan-tetesan yang ada di pakaian dalam, ataupun bagian-bagian misalnya kena kecil kucing jam semalam, ya, atau bisa. Yang ketiga, bersih tempat sholat, sajadah kita jangan ada cecak dan sebagainya. Yang keempat, menghadap kiblat yang terima masuk waktu. Itulah syarat sah baru sholat bisa terima sholatnya. Kalau tidak, tak terima sholat walaupun lekuk batu itu disujudinya. Baik ya. Jadi itu mukaddimah daripada bersuci. Nah, satu lagi. Suci, saya bilang tadi, belum tentu kotor, belum tentu bernajis. Artinya bagaimana? Seperti ludah. Ludah tidak najis, tapi jijik. Sekira apa kata ya? Ada orang tukang ngeces, Allahu Akbar, netes ludah, ngeces ya. Sah sholatnya bagi itu? Sah, karena itu ludah ngeces itu bukan najis. Ya, berbeda tadi, walaupun pakai minyak wangi, merek yang terbagus, tapi masih ada tetesan air kencingnya di dalam pakaian dalamnya, maka tak bisa pakai sholat. Nah, jadi harus bedakan antara najis dan kotor. Kalau najis tak bisa bawa sholat, kalau kotor masih bisa selama itu tidak najis. Ya. Jadi boleh aja tanya nih ya, bebas aja supaya enak kita apanya. Baik. Boleh potong. Boleh silakan. Nah, berkaitan dengan bersuci, kita harus mengenal yang pertama alat untuk bersuci. Apa itu? Air. Air adalah satu alat untuk bersuci. Ya, air. Nah, air itu banyak. Jadi bersuci itu ada 3 macam ya. Bisa berwudu, bisa tayamum, bisa mandi wajib. Kalau tayamum tidak perlu pakai
air, pakai tanah lah pula. Tapi yang namanya berwudu ataupun mandi wajib itu salah satu alatnya itu atau apanya itu pembersihnya itu adalah air. Nah, apakah semua air bisa digunakan untuk bersuci, untuk berwudu atau mandi wajib? Misal, Pak Indung misalnya jual air tebu, ya. Tahu mau sholat zuhur, malas dia ke belakang ngambil air wudu, ambilnya air tebu tuh. Berwudu bisa nggak? Nggak bisa. Karena ada beberapa air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan. Kalau turun air hujan, itu bisa digunakan untuk wudu atau untuk digunakan untuk mandi wajib. Boleh taruh ember, boleh langsung. Kalau bisa mandi wajib bisa awal kan, pasang niat gitu turun di cucuran tuh langsung awal. Tapi kalau seandainya pun taruh ember bisa juga. Tapi bendanya itu harus air hujan. Bahkan kalau saya pernah ke Pekanbaru, sana lagi apa namanya Persis Samsul, Bengkalis, itu orang tuh air itu air hujan semua, nggak ada air sumurnya, karena air sumur itu merah air sumur, nggak bisa digunakan untuk mandi atau nyuci. Sana rata baknya besar, setengah rumahnya depan, asal hujan tampung. Ditampung. Ditampung. Itulah digunakan untuk berwudu dan mandi. Jadi air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu. Kalau nggak ada hujan 3 bulan gimana? Kalau nggak ada hujan 3 bulan? Ya cari air lain lah. Nah, itu salah satunya. Salah satunya air yang bisa digunakan untuk berwudu. Jadi artinya apa? Kalau nanti ada air hujan, misalnya kita mau gunakan wudu boleh. Nggak mesti air pet aja, nggak mesti air pam aja. Jadi salah satunya air hujan bisa digunakan untuk berwudu. Ya, bahkan kalau misalnya air hujan kena seng, seng itu ada pup, ada tai apa gitu, jatuh, kita nampungnya dari jatuhan seng itu gimana? Tengok, nampak nggak ainnya tuh? Kalau kira-kira yakin kita ada ainnya nggak boleh. Kalau tidak adanya yakin kita nggak boleh kita sangka. Kalau nampak memang bersamaan kotoran merpati turun, bersamaan air ada kotoran merpati, nggak boleh gunakan yang lain, cari yang lain. Tapi jika tidak nampak, hanya barangkali tidak, ya, tak boleh sangka, ya, harus yakin bahwa tidak ada ain kotoran di situ. Dan kalau menurut daripada keterangan para air hujannya banyak Pak, fadilah-fadilahnya. Salah satunya menumbuhkan rambut-rambut yang gundul itu, karena air itu hujan itu wa nunazzilul minal ma'i sama, kami turunkan dari langit itu air untuk menumbuhkan. Itu makanya kalau sudah banyak tumbuhan-tumbuhan mati, turun air hujan tumbuh kayak gitu. Ini kan air hujan semuanya. Jadi keberkahan air hujan itu salah satunya menumbuhkan yang mati-mati. Ini botak misalnya. Jadi ada orang pengalaman, termasuk Pak Bowo katanya, dia katanya kalau kepalanya agak botak, suka dia mandi hujan. Kalau tak tahan pula. Ada orang yang itu Pak obat dari tubuh dia. Iya. Karena air berkah itu, air berkah. Nah, masalah air yang berkah di sini yang pertama air yang keluar dari tangan Rasulullah. Rasulullah pernah dari air keluar tangan, itu mukjizat ya. Betul satu kali sahabat-sahabatnya kehausan, banyak sahabat-sahabatnya, air cuma ada satu kendi gitu. Lantas bagaimana mencukupi kebutuhan sahabat-sahabat? Maka Rasulullah menaruh ke tangannya dalam kendi tersebut dan air keluar terus dari kendi tersebut. Salah satu mujizat Rasulullah. Jadi air termulia kata kitab ini, yang pertama air keluar tangan Rasulullah, yang kedua air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu air termulia muka bumi ini Pak. Kalau ada air Zam-Zam bagus disimpan untuk obat. Kata Rasulullah, air Zam-Zamu dimasyuri balaha. Air Zam-Zam itu tergantung niat ketika kamu minumnya. Sekiranya kau ada penyakit, minum air Zam untuk obat, boleh. Sekiranya untuk tenang hati, cerdas otak, boleh. Sekiranya untuk apa misalnya, membayar utang, boleh. Atau kira-kira mendapat jodoh, boleh. Karena air Zam-Zam itu tergantung niat kita meminumnya. Ya, kemudian banyak air-air lain yang bisa kita gunakan untuk kebaikan. Yang pertama air hujan. Yang kedua air laut. Air laut.
Air laut juga bisa untuk digunakan bersuci. Misalnya main-main kita ke Pati Labu. Nah, kita pernah Pati Labu kan sama Ustaz Abalia, ingat? Pati Labu kita pernah. Apa itu? Pati Labu, Ustaz Abalia yang kita main-main ke Pati Labu. Nah, Oh iya. nah, sana dia juga buat kelompok siapa nih? Pati Haris pernah juga. Pati Labu dulu kita. Nah, jadi kalau sana kita ke laut, air laut juga bisa juga bersuci. Nah, memang agak asin lah pula. Tapi kalau darurat, Kumur-kumur asin lah. kalau kumur asin, tahu salah pula kumur awak. Tapi kalau untuk berwudu, untuk mandi wajib bisa. Nah, pernah satu kali sahabat pergi ke laut bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, kami pergi ke laut, air kami tinggal sedikit. Sekiranya kami minum, air kami sekiranya kami gunakan untuk berwudu, apa untuk minum kami? Sebentar sedikit lagi, kata Rasulullah. Al-bahru hillu mauhu wa hillu maitatuhu. Kata Rasulullah, laut itu halal airnya, halal bangkainya. Air laut itu halal airnya, artinya boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan minum kalau mau. Halal bangkainya. Kenapa? Ikan itu bangkai sebetulnya. Karena dikatakan bangkai adalah binatang yang mati tak disembelih, itu bangkai. Jadi ikan itu mati kan tak disembelih, kan bangkai. Tapi karena laut tinggalnya halal, itu makanya ikan tak perlu disembelih, boleh makan. Pokoknya ikan itu mati tak mati, kalau mau dimakan ya goreng makan nggak apa-apa. Kenapa? Laut itu halal airnya, halal bangkainya. Nah, jadi kalau sana kita ke laut, kalau mau mandi, mau wudhu boleh. Berarti ada dua air yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air sungai. Sungai. Ini mana-mana punya sungai, enak nih, ya. Enak lah, Pati Haris. Nah, enak kali. Ya. Sungai Bohoro. Nah, jadi sungai itu juga bisa airnya bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kata Rasulullah satu hadisnya, sekiranya kalian pergi ke sungai yang airnya banyak, jangan mubazir pakai air. Maksudnya bagaimana? Jangan pakai air pun. Memang sungai airnya banyak, tapi tidak boleh kita mubazir. Artinya apa? Mengisyaratkan bahwa menggunakan air jangan mubazir. Kadang-kadang di musola di masjid, mentang-mentang tak bayar air pam tuh besar-besar, mubazir. Innal mubazirina kanu yufanun syaitan. Sesungguhnya mubazir itu kawan setan. Kalau bisa kita kecilkan keran itu, ngapain besar-besar? Orang perlunya untuk wajah-wajah. Kan? Untuk kayak gini. Ini minumkan gitu. Iya, mubazir nggak boleh. Jadi kalau kita menggunakan air, sekalipun di sungai yang banyak airnya, jangan mubazir. Ya seperlunya aja. Mengisyaratkan bahwa di rumah pun demikian. Kalau tak perlunya air itu jangan buang-buang. Nggak boleh mubazir. Karena mubazir itu adalah kawan setan. Jangan suka kawan setan. Nah, jadi air sungai juga bisa digunakan untuk berwudu atau mandi wajib. Nah, air sungai. Sungai mana? Sungai mana aja lah. Mau sungai Bohoro, mau sungai Deli, mau sungai Bedrak, ke Bedrak ada airnya ya. Nah, pokoknya paret. Tengok dulu, nanti kita bahas kalau ada paretnya. Kemudian air sumur. Air sumur. Sumur ini sama ada sumur bor atau sumur di ladang. Itu sumur itu buka dulu, yang maksud sumur kita lama. Gak apa, pokoknya sumur. Boleh. Ada pantun tuh, Pian. Ada. Kalau ada sumur di ladang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, itu pantun itu. Jadi air sumur bisa digunakan untuk berwudu. Sumur tua, sumur lama ya. Selama tidak ada najis di dalamnya. Ya. Pokoknya sumur, mau sumur bor ataupun sumur tanah yang lama itu bisa digunakan untuk berwudu. Bisa Pastikan digunakan bersih dulu gitu. Iyalah, kalau berubah dia bau rasa warna enggak. Tapi selama dia bersih, memang asli air tersebut, maka boleh digunakan untuk berwudu.
air sumur. Ya. Nah, sumur. Yang keempat, air embun. Air embun air mana itu air embun? Nah, kalau untuk Askia nggak ngerti air embun Askia. Ngerti sih. Karena Askia jarang kena pokok-pokokan, karena ada kota semua. Kalau kita dulu, ya kan masih banyak pokok-pokokan. Di gini kan pohon-pohonan tuh, pagi-pagi tuh, basah kita bawah tuh. Tapi payah mengambil wudhu ya. Ya, dia gini caranya basah-basah pohon. Kalau udah nggak ada kali air. Ya gitulah, artinya diusahakan tak misalnya tidak daun-daunnya yang terlakung-lakung atau digoyang-goyang. Pokoknya begini, pokoknya asal sumbernya air embun bisa. Nah, sekarang ini dikarenakan apa? Pohon-pohonan sudah jarang ada embun tuh. Tapi kalau ada embun ataupun begini, misalnya jam 5 pagi, seng itu kadang berembun, ya. Kita ginikan sengnya itu sehingga ada air boleh. Pokoknya sumbernya air embun. Ya. Yang selanjutnya air es. Air es itu adalah air yang kalau kita bukan air es batang itu, salju. Air salju kalau di Eropa kan ada saljunya. Nah itu kan kalau seandainya nanti dia mencair kan jadi air, nah, maka boleh juga digunakan untuk bersuci. Kalau es batang itu misalnya nggak ada Nah, es air. batang tengok kondisinya. Kalau seandainya dia bersih dan tidak dicampur dengan najis boleh. Artinya diteliti dulu. Tapi kalau es salju yang di Eropa sana tuh boleh aja digunakan untuk bersuci atau berwudu. Selanjutnya air mata air. Air mata air ini kalau kita boleh bilang macam di gunung-gunung. Terkadang ada sumber mata air yang terus dia tidak besar. Tapi kecil tapi dia terus mengeluarkan air. Namanya mata air. Nah, itu juga bisa digunakan untuk bersuci, berwudu. Jadi selain 7 ini tidak bisa digunakan untuk berwudu. Contoh kasus. Misalnya Air kelapa. air kelapa. Ada seorang jual air kelapa. Ya, banyak kelapanya, beratus-ratus biji. Dibelah-belahnya kelapanya, kemudian dikumpulkannya 1 tong. Berwudu dia. Bisa tidak? Tidak. Atau air panta. Air panta yang merah dikumpulkannya. Bisa tidak? Tidak. Atau air aqua atau sejenisnya. Alpati, aqua ini boleh tidak? Nah, Aqua. Boleh, kenapa? Kenapa? Hah? Dari gunung. Jadi jenis apa itu? Jenis apa airnya? air. Hah? Mata air. Mata air. Mata air. Mana tengok? Bawah. Jadi aqua itu sejenis mata air yang dia memang dari sumber mata air dikelola oleh perusahaan di sekian hari segala macam, baru dimasukkan ke dalam wadah mungkin gelas atau botol. Maka boleh digunakan untuk bersuci. Jadi jika kita berjalan jauh, ya, ada air aqua atau sejenisnya, boleh digunakan untuk berwudu. Jadi kesimpulannya, dari 7 tersebut ada 2 kategori. Satu yang turun dari langit, yang satu tumbuh dari bumi. Ya, ada 2 kategori. Satu yang turun dari langit, apa itu misalnya? Air hujan, air embun, ya. RS bawah tuh, atau bisa juga Dari atas lah. nah, dari atas, air dari atas, air dari bawah, itu sumber air. Jika ada 2 ini, maka bisa, tapi selain dari itu tidak bisa. Seperti apa? Apa saja? Mau air sifatnya pabrik, seperti Fanta, Sprite, atau teh pucuk misalnya, nggak bisa. Tapi walaupun air sifatnya air yang dikemas, tapi dia memang mata air, boleh digunakan untuk bersuci. Jadi ada 7 ini alat untuk berwudu. Selain 7 ini tak boleh. Tujuannya apa? Supaya bisa kita kenali. Boleh nggak ini kita gunakan untuk berwudu? Kalau nggak boleh, jangan pakai. Kenapa? Kalau nggak sah air itu, nggak sah berwudunya. Sekalipun bagus kita berwudunya. Misalnya kelapa tadi misalkan. Sekalipun betul. Wah, Tapi jualan kelapa tuh yang 1 ember tak ya. bisa. Bisa ya. Tak bisa.
Atau air tebu misalnya. Banyak tuh bawa potong tebu itu keras, ada airnya kita gunakan untuk tak bisa. Termasuk untuk istinja, untuk hilangkan najis. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak sah. Misal bagaimana? Kita jalan jauh, ya. Jalan-jalan lah katakan 13 tadi. Tengah jalan, tipis. Tak ada air, yang ada air teh pucuk yang kita bawa dari rumah. Untuk supaya apa? Istinja dengan air teh pucuk tak bisa. Tak sah itu istinjanya. Artinya itu masih dalam kondisi bernajis. Solusinya apa ya? Harus air yang 7 ini. Salah satunya ya air botol tadi lah, teh botol, aqua dan sebagainya tadi. Tapi ada boleh dengan batu atau Itu pengganti. pengganti ya. Jika tidak, nanti akan dibahas nanti bagaimana mengganti air itu juga. Seandainya tidak ada air, maka boleh diganti dengan batu atau benda-benda yang kering. Nah, tapi nanti ini kita bisa air dulu. Oke. Ya, ada pertanyaan? Ya, gimana? Setengah jam nanti itu. Ada pertanyaan?